Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde kedua, di mana penyelesaian soal dalam bentuk non-homogen. Apabila persamaan umum kita berupa A kali D kuadrat Y per DX kuadrat tambah B kali DY DX tambah C kali Y sama dengan Fx, di mana A, B, dan C merupakan koefisien dari masing-masing persamaan ini. Nah, jika fx-nya ini tidak sama dengan 0, maka persamaan kita sebut dengan non-homogen. Nah, untuk menyelesaikan persamaan bentuk ini, maka adalah sebagai berikut. Di mana penyelesaian akhir adalah Y sama dengan YH ditambah dengan YI. Di mana YH ini merupakan penyelesaian dari bentuk homogen, kemudian Y. Di mana tadi dengan homogen ini yang kita sudah bahas sebelumnya, di mana kita jadikan bentuk soal ini menjadi AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0, di mana Fx kita misalkan dulu sama dengan 0, sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan dalam bentuk homogennya. Kemudian YI-nya ini adalah merupakan penyelesaian dalam bentuk integrasi, di mana YI ini nanti kita lihat dari bentuk Fx-nya, di mana Fx-nya ini nanti kita misalkan dengan Y. Nah, untuk memisalkan Y ini dapat dilihat tabel sebagai berikut. Jika fx sama dengan n ini adalah suatu konstanta, maka bentuk dari y-nya kita bisa misalkan cx tambah d. Nah, jika x-nya pangkat n, maka bisa menjadi c kali x pangkat n tambah 1 plus d kali x pangkat n tambah e kali x pangkat n min 1 tambah bla 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 dan seterusnya tambah fx tambah g. Misalkan kalau n-nya ini adalah 2, maka akan menjadi cx pangkat 3, kemudian dx pangkat 2 tambah ex tambah dengan f. Kemudian kalau bentuk eksponen pangkat nx, nah di mana n ini adalah nilai atau konstanta, maka akan menjadi c kali e pangkat nx. Nah, jika bentuknya adalah sinus nx atau cos nx, maka bentuknya akan kita rubah menjadi c kali sin nx tambah d kali sin nx. Nah, ini tabel bentuk fungsi fx-nya. Misalkan ada satu contoh soal di mana soalnya adalah d kuadrat y per dx kuadrat dikurang 3 kali d dy per dx dikurang 10 kali y sama dengan 5. Nah, di mana 5 ini adalah fx-nya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kita coba mencari nilai YH-nya atau penyelesaian secara homogen, di mana langkah pertama adalah fx-nya ini atau angka 5 ini kita rubah menjadi 0. Sehingga bentuknya kita merubah menjadi AM kuadrat tambah BM tambah C sama dengan 0. Nah, di mana A ini adalah 1, kemudian B-nya adalah min 3, C-nya adalah min 10. Nah, dari nilai A, B, dan C ini kita masukkan ke rumus ABC, maka kita akan peroleh sebagai berikut. Sehingga M12 adalah 3/2 plus minus akar dari 49 dibagi 2. Akar 49 adalah 7, sehingga kalau kita ambil yang positif, maka M1 adalah 3/2 ditambah 7/2 sama dengan 5. Nah, jika kita ambil yang negatif, maka M2 sama dengan 3/2 dikurangi 7/2 sama dengan min 2. Nah, karena M1 dan M2 ini tidak sama, maka kita dapat selesaikan untuk Y homogen sama dengan A kali eksponen pangkat M1X tambah B kali eksponen pangkat M2X. Nah, di mana nilai M1 dan M2 ini kita substitusikan ke persamaan ini, maka akan diperoleh sama dengan A kali eksponen pangkat 5X tambah B kali eksponen pangkat min 2X. Nah, ini merupakan penyelesaian dari bentuk homogen. Kemudian langkah yang kedua, kita ingin mencari adalah YK-nya atau YI tadi. Maka fx-nya tadi kita lihat kan nilainya adalah sama dengan 5. Maka 5 ini adalah suatu konstanta. Maka bentuknya kalau kita lihat dari tabel, maka bentuknya adalah Y sama dengan Cx tambah D. Nah, langkah berikutnya kita turunkan fungsi Y terhadap X, di mana dy per dx sama dengan turunan dari Cx adalah C, sedangkan turunan D adalah 0. Maka kita turunkan lagi sekali lagi, maka akan jadi d kuadrat y per dx kuadrat, maka turunan C ini adalah 0. Nah, dari bentuk ini d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 0, dy per dx sama dengan C, dan y sama dengan cx plus d kita substitusikan ke soalnya adalah, maka akan menjadi seperti ini.
di mana d kuadrat y pada x adalah 0, kemudian dy dx adalah c, jadi min 3c, min 10 kali y-nya adalah cx tambah d sama dengan 5. Nah, kalau kita rapikan, di mana kalau kita lihat di mana sini min 3c kurang 10, ya, kurang 10 kita kalikan dengan d, min 10d sama dengan 5, maka akan kita bentuk seperti ini. Nah, yang berikutnya, di mana min 10c kali x yang di ruas kiri, ini akan sama dengan 0 di ruas kanan karena di ruas kanan tidak ada fungsi x. Nah, sehingga kita bisa peroleh bahwa c-nya adalah 0. Nah, c sama dengan 0 ini kita substitusikan ke di sini akan menjadi min 3 kali 0, min 10 kali d sama dengan 5, maka d-nya adalah min setengah. Nah, penyelesaian YK-nya atau YI-nya dapat kita selesaikan sama dengan CX tambah D, di mana C-nya 0 sehingga D-nya adalah min setengah, maka penyelesaian YI-nya adalah min setengah. Maka penyelesaian akhirnya di mana Y sama dengan YH tambah YI. YH yang kita sudah selesaikan tadi kita substitusikan akan menjadi A kali eksponen pangkat 5X tambah B kali eksponen pangkat min 2X. Ini adalah penyelesaian dari YH yang kita sudah dapat tadi, sedangkan YI adalah min setengah. Dan ini adalah penyelesaian A akhirnya. Nah, ini ada soal latihan di mana kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial orde kedua. Ada 2 buah soal, latihan 1 dan latihan 2.